Jet tempur Cina enggan dekati Natuna karena beresiko ditembak jatuh militer Indonesia. Indonesia memang mempunyai militer yang sigap dalam merespons situasi. Contohnya di Natuna Utara kala ada unsur Cina di sana. Belakangan ini misalnya saat 2 Coast Guard Cina masuk ke Natuna Utara, dengan sigap militer Indonesia mengusirnya dari sana. Pergerakan Cina di Natuna Utara sebenarnya terus dimonitor oleh militer Indonesia. Setiap ada pelanggaran wilayah seperti itu, Indonesia bakal merespon dengan cepat. Quick response inilah yang harus dijaga oleh Indonesia. Yang penting ada unsur kapal perang atau pesawat dari Indonesia untuk menyambut kekuatan Cina di sana. Karena bila hal ini tidak ada, maka Coast Guard Cina bisa leha-leha di Natuna Utara. Contoh paling gampang terjadi di negara tetangga Malaysia. Bisa dibilang quick response aparat keamanan Malaysia kala menghadang Coast Guard atau kapal survei Cina di perairan Beting Ali Lambat. AMT pada 5 Desember 2020 pernah melaporkan bagaimana kapal survei Haiyang Dizi milik Cina berada di sekitar Beting Ali. Kapal survei tersebut melakukan penelitian ilegal di sana selama 278 hari. Parahnya, tak ada manuver atau tindakan nyata dari kapal perang TLDM atau kapal Coast Guard mereka untuk mengusir kapal-kapal Cina tersebut. Walhasil, Cina melakukan kegiatan ilegal di depan mata Malaysia, di mana tuan rumah cuma melongo saja. Malaysia tak berani mengambil keputusan untuk mengusir kapal survei Cina. Entah apa sebab pastinya, tapi muncul dugaan Malaysia tak punya nyali menghadapi Cina. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia. Ketika tahu ada kapal-kapal survei dan Coast Guard Cina di Natuna Utara, Indonesia langsung bergerak cepat mengirimkan kapal perang ke sana. Pernah pada September 2021, Indonesia melakukan manuver berani menghadapi kapal survei dan Coast Guard Cina di Natuna Utara. Indonesia mengerahkan KRI Bontang untuk mengusir unsur Cina dari Natuna Utara. Pada Senin, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Bontang 97 ke lokasi yang sama. Catatan pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal itu mengikuti pergerakan Haiyang Dizi di Blok Tuna, ladang minyak dan gas penting di Laut Natuna Utara. KRI Bontang 97 sejak itu ditarik ke Pulau Natuna, lapor rfa.org pada 17 September 2021 lalu. Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah menegaskan, bila Indonesia selalu siaga di Natuna untuk menghadapi eskalasi seperti ini. Sekali lagi, quick response adalah senjata utama Indonesia di Natuna. 4 KRI kapal Indonesia berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Natuna Utara dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana, ungkap Arsyad kepada rfa.org. Tapi memang tak mudah untuk melawan agresivitas Cina. Cina punya modal kuat di Natuna Utara, yakni konsistennya kapal Coast Guard mereka hadir bolak-balik di sana. Padahal membiayai patroli maritim itu biayanya sangat besar. Untuk sebuah fregat saja berlayar penuh selama seminggu bisa menghabiskan biaya 900 juta lebih. Sekarang bila Cina hendak memulai operasi pelanggaran wilayahnya di Natuna Utara, setidaknya mereka melayarkan 2 kapal Coast Guard yang bertugas mengusik dan 1 unit kapal perang PLA Navy yang berjaga di perairan internasional dekat Natuna Utara. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Cina, di mana operasi maritim tersebut biasanya berlangsung sebulan lebih. Sialnya bagi Indonesia, Cina enteng saja membiayai semua itu turah duit.